warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Okay, everyone, minggu lalu saya memang minta kalian buat study di dialog yang hari ini rencananya memang akan saya ambil nilai. Cuman mengingat minggu depan itu kita sudah offline ya, jadinya saya pikir kok kayaknya lebih seru kalau practicing the dialogue-nya itu di kelas aja gitu ya, biar kita bisa sama-sama sambil belajar, dan juga saya ambil nilainya juga pasti akan jauh lebih mudah gitu. Nah makanya saya pikir ya udahlah, daripada nanti terbuang waktunya untuk misalnya nunggu-nunggu temen yang belum hadir kayak gitu. Nah nanti daripada kayak gitu, mendingan kita hari ini belajarin aja dulu tentang cause and effect, baru nanti minggu depan pas offline kita bisa ambil nilai untuk speakingnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian berkenan juga. Nggak ada yang sia-sia kok dari belajarnya, ini pasti nanti saya akan ambil nilai speakingnya gitu. Oke, so di chapter 6 ini kita belajar tentang cause and effect. Nah, jadi di situ kan bisa lihat ada kompetensi dasarnya. Kalian bisa stop dulu videonya untuk ngebaca kompetensi dasar yang ada di situ. Jadi yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. So, hubungan sebab akibat ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai cause and effect. Ya. Nah, nanti akan ada beberapa kata-kata atau frasa yang akan kita pakai untuk menunjukkan bentuk cause and effect-nya. Jadi di situ kita punya because of, due to, thanks to, dan masih banyak lagi ya. Terus nanti yang kedua adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis. Berarti nanti selain kalian baca your own dialog yang sudah ada di sini, nanti kalian juga akan produce your own dialogue. Nanti kalian akan bikin dialog kalian sendiri untuk bisa menjadi output gitu ya dari pembelajarannya kali ini. Nah, ini adalah dialog yang saya minta kalian to learn a week ago ya, nggak masalah, nanti minggu depan kita akan langsung nanti minggu depan kita akan langsung ambil nilainya ya setelah kita kelasnya offline gitu. Nah, but before that saya mau menerangkan dulu sedikit tentang materialsnya yang ada di sini, baru nanti kita akan masuk pada kita akan study the dialogue lagi gitu ya. Nah, jadi kalimat yang mengandung unsur sebab akibat biasanya melibatkan sebuah kegiatan yang membuat sesuatu terjadi dan akibat dari kegiatan tersebut. Simpelnya adalah cause and effect itu kita belajarin sebab dan akibat dari suatu hal. Nah, cuman ya dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang kita pakai untuk menunjukkan sebab dan akibat tersebut. Misalnya kayak di sini pertama kita bisa pakai kata cause. Ya. Ini tuh bisa noun, bisa verb. Ya, nanti tergantung dia nanti dipakainya dalam bentuk apa. Nah, di sini kita punya contoh kalimatnya, the cause of the flood was the massive of amount garbage thrown in the river. Penyebab dari banjir itu adalah banyaknya sampah yang dibuang ke sungai. Nah, berarti cause itu bisa dipakai untuk menunjukkan sebab gitu ya. Dan dia bisa juga dipakai untuk kata kerja. Misalnya the massive amount of garbage thrown in the river caused the flood. Oke. Nah, terus kalau misalnya efek ya, berarti adalah terjadi sesuatu atas sebabnya gitu. Jadi kalau tadi kita ngomongin sebab, sekarang kita ngomongin efeknya. Misalnya kalau kita ngomongin tentang banjir misalnya gitu ya. Banjir sebabnya apa sih? Oh, sebabnya banjir adalah sampah yang dibuang sembarangan ke sungai. Nah, kemudian efeknya apa? Misalnya efeknya 100 rumah warga kebanjiran, warga tidak bisa bekerja misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah efek dari kejadian banjirnya itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada ini nih. Nah,
Kalimat sebab akibat di dalam bahasa Inggris itu biasanya ada kata-kata atau frasa seperti yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama adalah due to, because of, owing to, thanks to, as a consequence of, as a result of, because, since, as, for, dan yang lainnya. Nah, untuk mengekspresikan cause dan effect di dalam bahasa Inggris ya, kalimat atau frasa yang ada di atas itu biasanya akan diikuti oleh kata benda atau kata kerja. Ya. Jadi misalnya di sini kita punya beberapa contoh. Yang pertama adalah because of, thanks to, as a result, due to, as a consequences of, dan owing to. Nah, ini kita pakai untuk menunjukkan sebab ya. Tapi dia harus diikuti oleh noun. Nah, di sini kita punya contoh kalimatnya ya. Nah, ini saya taruh di sini biar kalian juga bisa lihat. Oke. Di sini yang pertama adalah due to, yang ini ya, yang nomor 1 ya. Aduh, maaf ya. Ini anak saya agak ribut. Nah, yang nomor 1-nya due to Bella's nervousness. Nah, jadi kalau due to dia harus diikuti oleh noun. Sebabnya tapi noun. Jadi due to itu sebab. Nah, kemudian setelah kata due to berarti ini adalah sebabnya. Ya. Nah, efeknya yang ada di belakang. She didn't pass the driving test. Jadi karena kegugupannya Bella, dia tidak lulus ujian menyetir. Jadi setelah due to dia diikuti oleh cause-nya Bella's nervousness yang dalam hal ini dia dalam bentuk noun ya. Nah, kemudian efeknya setelah koma, nah kemudian kita dapat she didn't pass the driving test. Di contoh yang nomor 2 kan bisa lihat ya. He's always late because of his gaming habits. Nah, di sini kita punya signalnya tadi ya, ada because of, kemudian dia diikuti oleh noun. Ya. Because of his gaming habits. Berarti yang setelah kata signalnya ya itu adalah cause-nya. Berarti cause-nya adalah his gaming habits. Nah, efeknya apa? Dia telat terus. Bisa bedain yang mana yang efek, yang mana yang cause ya? Oke, sekarang kita lihat signal phrase-nya yang di nomor 3. As a result of the rain, we canceled the outing. Nah, di sini kita dapat signalnya adalah as a result of. Kemudian di sini adalah cause-nya, the rain. Nah, berarti yang ini adalah efeknya. Oh, outingnya di cancel. Gitu ya. Oke, bisa ya bedain antara cause sama efeknya. Kalau masih ragu-ragu, bisa di stop videonya. Terus habis itu kalian mundurin lagi. Intinya adalah setelah signal word yang ada di atas tadi ya. Di sini tadi. Nah, setelah signal word yang ada di sini, berarti otomatis mereka ini akan ketemu dengan cause-nya. Nah, cuman cause-nya ini harus dalam bentuk noun gitu ya. Nah, di sini kita punya 4 contoh kata ya, yaitu because, since, as, dan for yang dia ini diikuti oleh verb. Jadi sebelumnya yang tadi diikuti oleh noun, nah yang ini dia diikuti oleh verb. Artinya diikuti verb tuh gimana sih? Artinya diikuti oleh verb tuh gimana? Jadi nanti kita liatin aja contohnya atu-atu ya dari sini. Nah, nih. Bentar, sorry. Gini. Oke. Kita lihat yang nomor 1. Because Bella was nervous, she didn't pass the driving test. Nah, jadi di situ kan bisa lihat ya bahwa yang nomor 1-nya adalah because Bella was nervous, she didn't pass the driving test. Nah, di sini kita dapat signal word-nya adalah because. Kemudian perhatikan, berarti yang ini adalah cause-nya, ya.
Terus yang ini adalah efeknya. Cuman apa bedanya dengan yang sebelumnya tadi? Di sini kita dapat ada subjek, ada verb. Berarti kata seperti because ya, ini harus diikuti oleh clause atau subject plus verb. Kalau yang tadi diikuti noun, yang ini diikuti subject plus verb. Artinya dia diikuti oleh clause gitu ya. Nah, selain because tadi kita punya contohnya lagi di sini masih pakai because ya. He's always late because he's always stays up at night. Nah, kita dapat ada signal word because di sini. Berarti dia diikuti cause gitu kan. Nah, berarti yang ini adalah cause-nya, sementara yang ini adalah efeknya. Gitu ya. Nah, cuman because diikuti oleh clause. Artinya setelahnya ada subjek dan ada verbnya. Bedanya di situ. Kalau yang tadi kayak because of, due to, itu diikuti oleh noun gitu ya. Dia tidak ada subjek dan verb setelahnya. The outing was cancelled since it's raining. Nah, since dalam konteks ini artinya sama ya, kurang lebih lah ya dengan because. Ya, jadi artinya bukan sejak gitu ya, tapi dalam konteks ini dia artinya kurang lebih lah dengan si because. Nah, kalau kita lihat the outing was cancelled since it's raining. Berarti yang mengikuti signal phrase-nya, signal word-nya tadi since itu adalah cause-nya. Sementara yang di depan ini adalah berarti efeknya. Gitu ya. Oke, dan ini juga diikuti oleh subject verb, berarti harus diikuti oleh clause. Nah, jadi intinya sebenarnya kayak gitu pada chapter ini. Jadi untuk bisa expressing cause and effects, you should know that there are several signal words yang bisa kita pakai in order to be able to express ya the topics. Jadi intinya kalau kita mau expressing cause and effect, itu tuh ada berbagai macam kata yang bisa kita pakai ya, bisa kita pakai untuk membuat ekspresi-ekspresi tersebut gitu. Nah, itu tadi ya yang di atas tadi kita dapat ada because of, ada due to, macam-macam. Terus ini ada because, ada since, ada as, ada for. Intinya adalah kalian perhatiin aja contoh-contohnya, baru nanti coba diikutin gitu ya. Nah, after this kalian bisa melihat di activity 2 ya. Jadi baca baik-baik bagian ini, ada 5 ya. Ada 5. Terus habis itu di sini juga ada activity 3. Jadi saya minta kalian buat ngerjain 2 activity ya, 2 dan 3. Nah, silakan dilihat di sini. Activity 2-nya kalian diminta buat read the following sentences and decide if the words in bold. Perhatikan ya, words in bold are the cause or effect. Jadi itu apakah cause atau effect-nya? Perhatikan baik-baik ya. Write cause or effect on the line. Dan underline the signal word or phrase. Jadi intinya kalian diminta untuk mendingan gini aja, rewrite aja ya, tulis ulang kalimatnya. Habis itu kalian perhatiin bagian yang dicetak tebal tuh apakah cause atau efeknya. Baru habis itu silahkan digarisbawahi signal wordnya ya, yang tadi kita belajarin yang kayak because of, therefore, dan teman-temannya. Intinya adalah perhatikan bagian yang dicetak tebal apakah dia tuh adalah cause atau efeknya. Nah, di activity 3 perhatikan cause-nya. Nah, yang kalian harus lakukan adalah tulis efeknya. Berarti kan bisa lihat contohnya di nomor 1 ya. Cause-nya adalah it was very windy. Efeknya all the flights were cancelled. Nah, berarti sentence-nya kita bisa bikin it was very windy, therefore all the flights were cancelled. Jadi perhatikan cause-nya, apa nih kira-kira efek yang bisa terjadi dari cause tersebut. Misalnya kayak dia makan kebanyakan, efeknya berarti sakit perut. Misalnya gitu. Nah, kalian bisa bikin kalimat sendiri menggunakan cause yang tersedia di activity 3 tersebut. Okay, I'll give you some time to do the exercises. See ya everyone.